Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tuti Herlinawati, guru SMA Yadika, Sekolah Induk SMA Negeri Cicalengka. Baiklah, pada kesempatan ini seperti biasa pelajaran bahasa Indonesia dengan materi keempat, yaitu novel hasil karya imajinasi. Baiklah anak-anakku, apa saja yang harus kita bahas pada novel hasil karya imajinasi? Yang pertama, itu pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Yang kedua, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis. Yang keempat, analisis isi dan kebahasaan novel. Yang kelima, rancangan novel atau novelet. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Ada dua, pengertian dan ciri-ciri novel dan jenis-jenis novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner. Ciri-ciri novel sebagai berikut: memiliki lebih dari satu alur atau berkembang. Yang kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Yang ketiga, tema lebih kompleks. Yang keempat, latar bergerak. Yang kelima, cerita disertai perubahan nasib tokoh. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita ada dua, novel fiksi dan novel non-fiksi. Jenis novel berdasarkan genre ada romantis, ada fiksi ilmiah, ada horor, ada komedi, dan ada inspiratif. Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh ada teen lit, chick lit, sonat lit, dan novel dewasa. Yang kedua, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ada dua pengertian, pandangan pengarang dan novel, dan penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Yang ketiga, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Ada dua, interpretasi terhadap pandangan pengarang. Yang kedua, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang baik secara lisan maupun tertulis. Langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. 1. Membaca isi novel secara mendalam. Yang kedua, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang keempat, dalam novel itu ada analisis isi dan kebahasaan novel. Unsur-unsur pengembangan novel dan unsur-unsur kebahasaan novel. Itu ada dua di dalam analisis isi dan kebahasaan novel. Itu ada unsur-unsur pengembangan novel dan ada unsur kebahasaan novel. Unsur pembangun novel ada dua juga, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik.
Apa saja unsur intrinsik itu? Ada beberapa yang harus kamu ketahui yang termasuk kepada unsur intrinsik, yaitu tema, amanat, latar, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan alur atau plot. Unsur ekstrinsik. Apa saja yang termasuk unsur ekstrinsik? Ada 3, ada biografi pengarang, ada nilai-nilai, ada situasi dan kondisi. Unsur kebahasaan, ada gaya bahasa perbandingan, ada gaya bahasa perulangan, ada gaya bahasa pertautan, ada gaya bahasa pertentangan, dan ada gaya bahasa penegasan. Yang kelima, perencanaan novel atau novel. Perencanaan membuat novel atau novelet berikut adalah langkah-langkah menulis novel. Yang pertama, menentukan tokoh dalam novel. Yang kedua, mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa, situasi dengan waktu dan tempat kejadian. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Yang keempat, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Yang kelima, memberi judul yang menarik. Itulah tentang materi hari ini. Mudah-mudahan secara singkat bermanfaat dan bisa dipahami. Lebih jelasnya nanti kita ada praktek bagaimana menganalisis sebuah novel, biar kalian lebih paham lagi untuk pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.